Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini saya dan Mbah Ilo hadir menemani untuk membahas persoalan di mana rumah Baim Wong yang akhir-akhir ini di mana rumahnya itu sering ditemukan ular, Mbah Ilo. Dan ular ini dari yang nggak berbisa sampai yang mematikan dikabarkan ada di rumahnya itu, Mbak Ilo. Nah, Mbak Ilo, rumahnya ini kan dibilang bukan rumah yang memang dekat sama hutan, Mbak Ilo. Ya, bukan kayak kita, kan gitu. Rumah ini rumah mewah. Nah, Mbak Ilo bisa bayangkan sendiri kenapa di rumah mewah bisa ditemukan ular sebanyak itu. Katanya di 10 ular bahkan lebih gitu. Nah, yang kita lihat gitu, Mbak Ilo, ini ular pernah Bang Paim pegang itu, Mbak Ilo, ukurannya mungkin sejentik atau selonjok mungkin. Cuman kan kita mungkin sebagian orang melihat itu gilo atau ngeri kan gitu, Mbak Ilo. Nah, dari sudut pandang Mbah Ilo ya, sebenarnya kalau yang muncul itu ular-ular itu sebetulnya biasa aja atau ada hal-hal yang di luar nalar gitu, Mbak Ilo? Boleh Mbak Ilo tolong jelaskan kepada kita? Ya, kalau saya lihat ini asal mulanya ini Baim Wong ini tahu itu Mas ini. Masalah ular ini. Masalah ular ini. Asal mula gitu ya. Asal Mbak Ilo? mulanya. Yang Mbah Ilo bilang udah tahu itu gimana sih maksudnya, Mbak Ilo? Sebenarnya di balik itu pun ada sosok ular gaib yang tidak senang. Tunggu, Mbak Ilo, aku nggak mau sampai ke ular gaib dulu. Yang Mbah Ilo maksud tadi ini ular ini asal mulanya Bang Baim udah tahu maksudnya gimana? Dia sebenarnya udah tahu ular ini datang ke situ, Mas Denny, gitu. Oke. Ular ini mungkin berkaitan dengan apa, Mbak Ilo? Asal mula ular ini berada di situ sebenarnya? Ya seperti unsur kesengajaan tuh. Yang Mbak Ilo lihat ada unsur kesengajaan. Iya, gitu ya? iya, seperti itu. Tapi apakah memang rekayasa atau gimana sebetulnya sih, Mbak Ilo? Ya kalau namanya kesengajaan itu ya bisa saja seperti rekayasa, Mas Denny. Oke, tapi ini semua kembali juga ke Mas Baimnya ya kan? Iya, Mbak iya. Ilo? Karena kalau misalkan kita secara spiritual memandang ular itu adalah suatu hal yang jahat, Mbak Ilo. Iya. Ya, kalau aku sendiri secara pribadi ya, Mbak Ilo nggak mau bermain-main dengan ular gitu. Benar Apalagi sekali. ular yang memang ada bisanya dan beracun gitu. Nah, tadi Mbak Ilo bilang ada hubungannya dengan kedatangan makhluk gaib gitu. Ya. Apa sih, Mbak Ilo? Apa sih Nah, yang Mbak Ilo rasakan begini. gitu? Kalau saya lihat itu ada kemunculan sosok ular gaib nanti di situ. Maksudnya, Mbak Ilo? Setelah ular ini, karena dia bermain-main dengan ular. Ular ini nggak boleh dipermain. Kalau bisa ya kita bunuh saja. Dimanapun namanya ular ini tidak boleh dimain-mainkan. Oke. Seperti itu. Maksud Mbak Ilo, dari apa yang dilakukan sama Mas Baim, sengaja ataupun tidak sengaja, betulan ataupun rekayasa, ada sosok ternyata yang nggak suka. Iya, seperti itu Mas. Dari ular-ular ini. Bakal Yang nanti dibuat menyusul seperti ular itu. gaib itu datang gitu. Yang bukan ular biasa. Oke, Ya. ular ini atau makhluk ini dari mana, Mbak Ilo, asalnya? Dia dulunya di situ ada pohon besar, cuman sekarang sudah ditumbang. Jadi mereka itu mencari tempat di situ karena dia mencium bau amis ular tersebut. Jadi dia datang ke situ. Mungkin yang Mbak Ilo maksud juga bahwasanya ada ibaratnya kalau misalkan ibaratnya satu makhluk walaupun dia ada di dunia nyata, kemudian dia hidup di dunia gaib ya, satu kaumnya dipermainkan, mungkin Iya. ya dia hadir, Mbak Ilo, untuk Jadi melihat. kemarahan tadi bisa muncul itu. Oke, dan itu apakah berbahaya untuk Mas Baim ya, Mbak Ilo? Ya kalau namanya Sosok makhluk siluman tadi. siluman tersebut ya bisa jadi bahaya juga gitu. Karena ini tidak bisa dipermainkan gitu. Makanya kita
yang namanya makhluk yang jahat atau makhluk yang berbisa itu jangan kita main-mainkan. Oke. Nah itu apalagi nanti sosok bangsa jinnya atau jin seperti siluman ular tersebut, nah itu jangan kita main-mainkan. Seperti itu. Mbak Elo, ular ini adalah sesuatu hal yang menakutkan bagi Iya. sebagian orang, bagi sebagian besar orang. Gitu Mbak Elo. Apakah dengan ditangkapnya beberapa ular ini mengharuskan Mas Baim ini pindah, Mbak Elo? Kalau memang ini semuanya betul, bukan rekayasa, apakah mengharuskan Mas Baim pindah dari lokasi itu? Ya kalau itu kembali kepada beliau Mas Denny. Kalau dia masih betah di situ, ya silakan saja. Tapi kalau memang ada sosok-sosok nanti yang mengganggu, ya itu dia ya udah siap-siap mental seperti itu. Oke, apalagi kalau memang ada unsur rekayasanya. Nah, Gitu begitu. ya. Menurut Mbak Elo lebih fatal kalau memang Mas Baim melakukan rekayasa ya, Mbak Elo? Iya, dengan menggunakan ular-ular ini ya, Mbak Elo ya? Benar. Oke, kita berharap ya apa yang terjadi di tempatnya Mas Baim terkait dengan penemuan ular ya, mudah-mudahan itu semua tidak rekayasa sehingga apa yang dibilang Mbah Ilo tidak terjadi. Karena Mbah Ilo di sini menyampaikan kalau misalkan ada unsur rekayasa, maka seperti ular siluman, ular yang memang mendiami tempat itu sebelum adanya rumah-rumah mewah di situ, dia akan bertindak gitu ya Mbak Elo, Iya, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya aku sih secara pribadi buat konten ya Mbak Elo ya, kita buat video ya biasa-biasa aja, apalagi kalau hiburan ya. Tapi kalau udah melibatkan seekor makhluk yang dikenal mematikan, yang dikenal sebagai kalau kita dalam umat beragama Islam menyebutnya sebagai jin, jelmaan segala macam, itu aku sendiri juga takut Mbak Elo, kan gitu. Makanya kalau kemarin Mbak Elo habis ritual kita jumpa sama ular ketika pulang, nah itu pertanda yang sangat luar biasa sekali sih menurut aku Mbak Elo. Ya itu tidak baik. Ularnya sangat besar, hampir sebetis itu loh Mbak Elo. Jadi kalau buat aku ya kedepannya mudah-mudahan kalau memang ada unsur rekayasa atau cuma untuk buat konten, jangan ya Mbak Elo ya. Ya jangan. Jangan Nanti melibatkan ular. ujung-ujungnya nanti yang silumannya yang malah datang. Begitupun kalau misalkan ini bukan rekayasa Mbak Elo, mudah-mudahan semua akar-akar rumah-rumah atau lubang-lubang penyebab ular itu muncul tidak datang lagi Mbak Elo. Karena kemarin juga saya dengar Mas Panji Petualang ternyata hadir untuk menemukan sarang ular Mbak Elo, sarang ular yang ada di rumah Mas Baim gitu. Jadi Mas Panji Petualang juga sudah hadir ya, membantu Mas Baim menemukan asal mula atau tempat bersarangnya ular ini Mbak Ilo. Nah itu dia saran Mbak Ilo gitu loh untuk Mas Baim atau Mas Panji Petualang yang diperintahkan ya untuk membantu Baim untuk menemukan sarang ular. Katanya Mas Baim sudah ada 2 pawang ular yang diundang ke rumahnya, namun hanya Mas Panji Petualang yang berhasil menemukan tempat di mana telur ular itu berkembang biak. Mas Panji menemukan cangkang-cangkang ular Mbak Ilo. Apa Mbak Ilo tanggapan dan saran Mbak Ilo? Sekali lagi saya bilang ya janganlah bermain-main dengan ular. Sebelum itu nanti ya ular jelmaan atau ular siluman tadi datang. Nah itu yang saya bilang. Oke, kalau kata Mbah Ilo yang pasti jangan pernah bermain-main dengan ular. Iya, kalau memang kita bukan ahlinya seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau memang betulan ini bukan rekayasa, ya mudah-mudahan semua ular yang ada di rumah Mas Baim yang membahayakan, yang membuat keluarga merasa tidak nyaman di rumah itu bisa hilang semua ya Mbak Ilo ya. iya. Iya. Jadi teman-teman yang aku ambil ya dari kesimpulan Mbah Ilo ini
merasa bahwasannya ada unsur permainan di apa ya, pembahasan ular ini yang menyangkut tentang rumah Mas Baim Wong. Jadi mungkin Mbak Ilo di sini nggak niat, emang dari awal Mbak Ilo udah merasakan sesuatu kejanggalan gitu ya Mbak Ilo. Jadi aku merasa dan Mbak Ilo mungkin tidak mau melakukan ritual-ritual untuk membuat benteng-benteng melindungi Mas Baim ya Mbak Ilo ya. Iya, karena memang ada unsur asal mulanya ternyata Mas Baim tahu ya Mbak Ilo ya. Iya. Jadi ya kalau mau apa ya itu tinggal dia sendirilah yang menjalaninya. Seperti itu. Dialah nanti yang tahu bagaimana. Kalau memang dia selalu bermain dengan ular ya, itu ya waspada saja, nanti yang silumannya bakal datang, itu bisa jadi seperti itu. Oke, memang ular nggak bisa dibuat main-main ya, dimain-main, bahkan seorang yang dekat sama ular ya, yang sudah bertahun-tahun mungkin kadang ya Mbak Ilo ya bermain-main dengan ular pelihara sendiri, kadang pun bisa mati di tangan ular Ya, itu. pawangnya sendiri Pawangnya yang sendiri. dia mengasuh ular tersebut, Dari yang memberi kecil makan mungkin. dari kecil hingga besar, dia bisa tewas dibanti dengan ular itu sendiri. Oke, karena kita nggak tahu teman-teman pada masa kapan ular itu kayak kita manusia ada mood, ada apanya, ada senangnya, ada tidak senangnya, mungkin naasnya pada waktu yang tidak diinginkan seperti itu. Kita nggak doain yang terburuk, kita cuman memberikan saran jauhi apa-apa yang berhubungan dengan ular, gitu ya Mbak Ilo ya. Iya. Oke, mungkin sampai situ dulu ya. Ini nggak ada ritual-ritualan sama Mbak Ilo karena Mbak Ilo masih berpikir adanya suatu permainan di permasalahan ular ini ya Mbak Ilo. Oke. Akhir kata Mas Dini dan Mbak Ilo mohon izin pamit ya. Semoga teman-teman yang di rumah selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Mas Dini dan Mbak Ilo mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.